Dalam hukum acara perdata, perkara tidak hanya soal siapa yang benar dan siapa yang salah. Kita juga perlu memahami siapa saja pihak yang terlibat dan bagaimana peran mereka membentuk jalannya proses. Bagi mahasiswa hukum, pemahaman ini penting karena hampir setiap sengketa perdata bergerak melalui hubungan antara para pihak, dari pengajuan gugatan sampai putusan dijatuhkan. Saat kita mengenali penggugat, tergugat, pihak intervensi, dan pihak ketiga, kita mulai melihat bahwa proses perdata adalah struktur yang tertata, bukan sekadar perdebatan di persidangan. Di video ini, kita akan menelusuri peran, hak, dan tanggung jawab tiap pihak agar gambaran tentang perkara perdata terasa lebih jelas dan lebih mudah dipahami. Secara sederhana, hukum acara perdata adalah seperangkat aturan yang mengatur bagaimana sengketa perdata diperiksa, diadili, dan diselesaikan melalui pengadilan. Aturan ini memberi kerangka yang tertib, mulai dari siapa yang boleh mengajukan gugatan, bagaimana jawaban disampaikan, sampai bagaimana hakim menilai pembuktian. Tanpa memahami para pihak dalam proses ini, kita akan sulit membaca mengapa suatu langkah hukum dilakukan dan siapa yang memikul beban pada tiap tahap perkara. Pemahaman tentang para pihak juga berkaitan langsung dengan asas keadilan. Setiap orang yang terlibat harus diberi posisi yang tepat agar haknya dapat didengar dan dilindungi. Karena itu, mempelajari hukum acara perdata bukan hanya menghafal tahapan. Yang lebih penting adalah memahami hubungan antar pihak yang membuat suatu perkara dapat berjalan secara adil dan sah. Penggugat adalah pihak yang merasa hak atau kepentingan hukumnya dirugikan, lalu datang ke pengadilan untuk meminta perlindungan dan penyelesaian. Karena penggugat yang memulai perkara, ia berperan menetapkan dasar sengketa melalui gugatan yang memuat para pihak, posita, dan tuntutan yang dimohonkan. Dari posisi itu, penggugat memiliki hak untuk mengajukan dalil, menghadirkan alat bukti, menjawab bantahan lawan, dan meminta hakim memeriksa pokok sengketa secara penuh. Namun, hak tersebut selalu berjalan bersama tanggung jawab. Penggugat harus menyusun gugatan secara jelas, hadir mengikuti proses, dan mendukung dalilnya dengan pembuktian yang memadai. Kalau gugatan kabur atau dasar faktanya lemah, perkara bisa terhambat bahkan sebelum masuk jauh ke pokok masalah. Disinilah ketelitian penggugat menjadi sangat menentukan. Jadi, penggugat bukan sekadar pihak yang mengeluh di pengadilan. Ia adalah penggerak awal proses yang harus mampu menerjemahkan kerugian hukumnya ke dalam bentuk gugatan yang dapat diuji. Kalau penggugat adalah pihak yang memulai, maka tergugat adalah pihak yang ditarik masuk ke pengadilan untuk menjawab tuntutan tersebut. Setelah menerima gugatan, tergugat tidak berada dalam posisi pasif. Ia diberi ruang untuk menyampaikan jawaban, bantahan atas dalil penggugat, dan versinya sendiri tentang fakta perkara. Dalam proses itu, tergugat juga memiliki hak untuk mengajukan bukti, menghadirkan saksi, menyampaikan eksepsi, bahkan dalam situasi tertentu mengajukan gugatan balik. Hak pembelaan ini penting karena putusan yang adil hanya mungkin lahir jika kedua sisi sengketa benar-benar didengar secara seimbang. Di saat yang sama, tergugat tetap memikul tanggung jawab untuk mengikuti persidangan dengan itikat baik, mematuhi tata cara beracara, dan merespons gugatan secara tepat waktu. Karena itu, strategi pembelaan tidak hanya soal membantah. Yang dibutuhkan adalah respons yang relevan, terstruktur, dan didukung pembuktian agar posisi hukum tergugat benar-benar terlindungi. Selain penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata kadang muncul pihak intervensi. Ini adalah pihak yang masuk ke perkara yang sedang berjalan karena merasa punya kepentingan hukum terhadap hasilnya. Kehadiran pihak intervensi menunjukkan bahwa sengketa perdata tidak selalu berdampak hanya pada dua pihak utama. Putusan yang dijatuhkan bisa menyentuh kepentingan hukum orang atau badan lain.
Mereka biasanya muncul ketika ada hubungan kepentingan yang cukup erat dengan objek sengketa, sehingga hasil perkara dapat memengaruhi posisi hukumnya secara langsung. Dengan masuknya pihak intervensi, persidangan bisa menjadi lebih kompleks karena hakim perlu memperhatikan tambahan dalil, kepentingan, dan kemungkinan benturan hak di dalam perkara yang sama. Di satu sisi, intervensi dapat membantu menghadirkan gambaran sengketa yang lebih lengkap. Di sisi lain, proses pembuktian dan perdebatan hukum bisa menjadi lebih panjang. Itulah sebabnya, pemahaman tentang pihak intervensi penting agar kita tidak melihat perkara perdata secara terlalu sederhana, seolah hanya ada dua suara yang selalu berhadapan. Dalam praktik, kehadiran mereka menegaskan bahwa tujuan proses perdata bukan sekadar menyelesaikan konflik, tetapi juga menempatkan semua kepentingan hukum yang relevan secara proporsional. Kita juga perlu membedakan pihak ketiga dari pihak intervensi. Secara umum, pihak ketiga adalah pihak di luar penggugat dan tergugat yang memiliki hubungan atau kepentingan terhadap sengketa. Kepentingan itu bisa muncul karena objek perkara menyangkut haknya, atau karena putusan nantinya berpotensi memengaruhi posisi hukumnya secara nyata. Sementara itu, kuasa hukum bukan pihak yang bersengketa atas nama dirinya sendiri. Ia mewakili kepentingan pihak yang memberi kuasa untuk bertindak di dalam proses peradilan. Peran kuasa hukum sangat penting karena ia membantu menyusun gugatan atau jawaban, menyiapkan strategi, mengajukan bukti, dan memastikan prosedur dijalankan dengan tepat. Bagi pencari keadilan, kehadiran kuasa hukum sering menjadi jembatan antara kepentingan substantif dan tata cara beracara yang formal di pengadilan. Jadi pihak ketiga memperluas cakupan kepentingan dalam perkara, sedangkan kuasa hukum memperkuat cara suatu pihak memperjuangkan posisinya secara sah dan efektif. Memahami keduanya membantu kita melihat bahwa keberhasilan dalam perkara perdata tidak hanya ditentukan oleh isi sengketa, tetapi juga oleh siapa yang terlibat dan bagaimana mereka bertindak. Kalau kita bandingkan, pihak utama dalam perkara perdata adalah penggugat dan tergugat. Mereka berada di pusat sengketa sejak awal proses dimulai. Penggugat membawa klaim ke pengadilan, sedangkan tergugat merespons dan membela diri terhadap klaim tersebut. Dari interaksi inilah pokok sengketa dibentuk dan diuji. Pihak tambahan seperti intervensi, pihak ketiga, dan dalam arti representatif kuasa hukum tidak selalu menjadi inti konflik, tetapi dapat sangat memengaruhi bagaimana perkara berkembang. Perbedaan pentingnya terletak pada posisi hukum. Pihak utama langsung memikul beban serangan dan pembelaan, sedangkan pihak tambahan hadir karena kepentingan terkait atau fungsi pendampingan. Dari sisi hak, pihak utama biasanya paling intens menggunakan hak untuk menggugat, menjawab, membuktikan, dan menanggapi. Pihak tambahan menggunakan hak sesuai ruang keterlibatannya. Dari sisi dampak, setiap tambahan pihak bisa mengubah arah persidangan, memperkaya fakta, memperumit pembuktian, atau memengaruhi keluasan putusan yang akan dijatuhkan. Karena itu, membaca perkara perdata tidak cukup hanya melihat siapa menggugat siapa. Kita juga harus melihat siapa lagi yang punya kepentingan dan bagaimana mereka masuk ke dalam proses. Saat semua peran ini dipahami bersama, kita bisa menilai jalannya perkara dengan lebih tajam dan memahami mengapa hasil akhir suatu kasus bisa terbentuk seperti itu. Sekarang kita bisa melihat bahwa setiap pihak dalam hukum acara perdata membawa fungsi yang berbeda, dari memulai gugatan, membela diri, masuk karena kepentingan hukum, sampai mewakili pihak di pengadilan. Bagi Anda sebagai mahasiswa hukum, memahami hubungan antar pihak ini akan sangat membantu saat membaca perkara, menyusun analisis, dan membayangkan praktik hukum yang efektif di masa depan. Kalau konsep-konsep ini terasa semakin jelas, coba refleksikan bagaimana perubahan posisi satu pihak saja bisa mengubah arah seluruh perkara.
Dan bila masih ada pertanyaan, itu justru awal yang baik untuk diskusi lebih lanjut.